Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham GGRM. Ya, ini request dari bos kita, Bos Silat Mantul. Lucu benar namanya ya. Bos Silat Mantul. Bos-bos semua yang belum subscribe, subscribe dulu dong karena Anda bisa request saham yang bakal kita valuasi. Saham-saham mana yang Anda penasaran atau idam-idamkan, boleh request kita valuasi. Oke. Nah, kali ini kita GGRM ya, gudang garam. Siapa yang tidak kenal dengan gudang garam? Ya, ini grafik 5 tahun terakhir ya. Kalau kita lihat grafik 5 tahun terakhir ini dia mengalami penurunan. Ya. Sudah banyak investor yang kabur dari gudang garam ini. Oke, saatnya kita lihat data fundamentalnya. Ya, kalau kita lihat market cap-nya masih besar ya, masih lumayan di 44 triliun atau 44.110 miliar. PER-nya 10,38, PBV-nya 0,79, di bawah 1, PER-nya masih oke kan? Di bawah 11. ROE-nya yang ini ya, yang kurang menarik ya, di bawah 10%. ROA-nya juga kurang menarik, 5,08. NPM-nya yang bikin kecewa. Tapi ini kuartal ya, ini kuartal ini. NPM-nya min 0,37. Ya, ini NPM kuartal 2. Minus 0,37 ya. Kemudian dividennya itu di 2.250, dia payout ratio-nya 77,23 dan free cash flow per share 12 bulan terakhir ini minus 2.201 ya. Apakah dia akan bagi dividen dalam waktu dekat? Kita lihat ya, karena free cash flow-nya minus. Kemudian bagaimana ya, kemarin dia bisa bagi dividen, sedangkan di 12 bulan terakhir free cash flow-nya minus gitu ya. Ya berarti ada hutang gitu. NPM-nya aja minus. Ya berarti ada hutang, intinya gitu. Kalau kita lihat per PBV-nya menarik ya, kalau kita kalikan ini 8,2, ini angka 8,2 ini saya kalikan dari 10,38 kali 0,79 ya, 8,2. Nah, ini pertumbuhan labanya. Pertumbuhan labanya kalau kita tarik dari kuartal 2 2018 sampai kuartal 2 2022 ternyata mengalami penurunan ya. Dari 18.000 ke 12.000, berarti berapa persen tuh? Belasan ya, 15% mungkin ya. 15% itu menurun. Dia sempat naik di 2020 tapi turun lagi. Oke, kita mau lihat valuasinya. Nah, harga saat ini di 22.925. Ini sudah saya input semua, saya ambil datanya dari Stockbit. Jadi teman-teman kalau yang mau Excel-nya silakan nanti bisa download di link.id/yc766, bayar seikhlasnya. Saya juga jual baju guys, baju Warren Buffett. Kalau tertarik silakan beli. Oke, ini PBV-nya udah saya copy, PER-nya juga udah saya copy, ini data PER-nya nggak ada angka minus ya, PER-nya clean. Nah, ini PBV-nya. Jadi harga wajarnya di 73.760. Artinya diskon 68,9%, sangat diskon ya. Diskon banget. Ini rata-rata PBV-nya di 2,30, di 5 tahun terakhir, di 10 tahun terakhir di 2,77 ya. Kalau kita kalikan 2,30 kali BVPS-nya yang sekarang, maka dapatlah harga wajarnya ini. Begitu juga dengan yang rata-rata 10 tahun lalu. Kemudian kita rata-ratakan kedua nilai ini dapatlah 73.760. Ya, ini diskon ya, diskon besar. Ya, kenapa diskon besar? Karena ya itu, bos, banyak investor yang kabur, ya kan. Banyak investor yang tadinya invest di GGRM keluar, ya kan, keluar karena mungkin ketakutan, apa tidak yakin lagi dengan performa gudang garam karena ya itu ya tadi ya, ROE-nya menurun, labanya ya menurun,
ROE-nya di bawah 10, ROA-nya di bawah 10, NPM-nya bahkan minus gitu kan, free cash flow-nya juga minus gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat, harga wajar berdasarkan PER, di sini kita dapat rata-rata PER-nya di 5 tahun terakhir 14,20, kemudian di rata-rata 10 tahun terakhir 17,02. Sehingga dapat harga wajarnya, ini kita kalikan dengan EPS tadi ya, EPS. Nah, kemudian dapatlah harga wajarnya 31.367 dan 37.609. Kita rata-ratakan dapatlah 34.488 sehingga diskon 33,5%. Dan kalau kita gabungkan harga wajar ini dengan harga wajar ini dapatlah 54.124 sehingga diskon 57,6%. Oke, jadi diskonnya lagi diskon berat ya, diskon berat 57,6%. Oke, sekarang kita mau lihat random sampling ya. Kayaknya sentimennya ini kebanyakan sentimen negatif nih. Iya, kayaknya bakal sentimen negatif sih. Karena lihat trennya tuh bearish, trennya turun 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 turun. Kita lihat ke prediction. Oke, ini dia stock pick GGRM trading buy 25.150. 25.150. Oke, kita tulis 25.150. Kita minimize juga. Ini berdasarkan technical view ya. Coba saya ketik agree. Wih, 67% dong. Agree ya. Agree. GGRM roket 24.750. Oke, 24.750. Positif. Kan udah hit ya. Sekarang itu di angka 22.000. Oh, nggak bisa lagi. Sesuai nama saya, target terdekat adalah 100.000 alias cepek ceng. Hah? Gudang gudang geram 100 kok. Wih. Wih, gokil. Gokil, Bro. Gokil, Bos. Ini dia ngepost 21 kali, followersnya 2, follow-nya 18. Ada loh followersnya loh, 2 orang. Wih, gokil. Agree. 31% disagree. Iya, iya. 100.000. Oke. Ya, 100.000 ya. Mmm, Gudang garam. Gudang garam ini menarik ya. Orang menilainya, "Oh, ini bearish nih." Padahal kalau kita lihat gudang garam, siapa sih yang nggak kenal gudang garam, satu. Kedua adalah, ya gudang garam itu salah satu pemegang pasar rokok di Indonesia. Gudang garam filter, Surya Surya 12, Surya 16 ya kan. Bagi bos-bos yang perokok pasti tahu, 21.000. Bahkan di tempat kerja saya itu rokok idaman itu adalah rokok Surya 16. Itu rokok idaman, Surya 16 sama Surya 12. Itu, kalau untuk para buruh ya, karyawan, itu orang-orang pasti suka itu, karyawan-karyawan buruh kasar. Surya 16, Surya 12. Katanya sih punya cita rasa yang tersendiri, katanya. Oke, ini 21.000 dan ini 20.958. Ini VBV GGR-nya masih 0,77, bisa ke bawah 0,5 kah? Kalau 0,5 mau diserok nih, Bos. Farhan Adanto, 15.000. Ya ya, sentimennya negatif nih. Orang malah ketakutan ya, wah nggak usah lah, nggak usah masukin nih ke gudang garam ya kan. Ya, karena lagi bearish katanya. Padahal kalau kita punya sudut pandang yang lain, serok aja. Iyalah, serok dong. Kalau teman-teman tahu tentang bisnis, gudang garam ini, semua retail pasti jual gudang garam, sama kayak, retail jualan Aqua gitu. Siapa sih warung yang nggak jual, gudang garam? Siapa warung yang nggak jual Aqua misalnya kayak gitu kan.
Wah 5.000 terlalu memang, tawar ah, GGRM 500, GGRM 20.000, ya udah ini kita masukin yang 500 keterlaluan banget 20.000. Terus sama juga kan sentimennya negatif. Jadi tetap diskon ya 13%. Ya udah coba kita masukin 500. Tetap diskon dong. Karena ada yang masukin 100.000 ya. Oke, 500. Gokil gokil. Ya intinya sentimennya sih, kita mau lihat sentimennya kan. Coba aku disagree. Masa dia pasang 1 tahun terakhir, wih ada juga loh 24 orang masang 500, yang bener aja. Ini mungkin orang-orang yang udah kayaknya ini investor-investor ya, yang sebelumnya invest ke gudang garam, udah kecewa, kecewa berat dengan gudang garam gitu ya. Karena udah nyungsep senyungsep-nyungsepnya harganya ya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau teman-teman yang mau invest ke gudang garam sikat aja, kenapa musti takut? Mau nunggu diskon berapa persen lagi rupanya. Oke, saatnya kesimpulan ya. Kalau sentimennya berdasarkan sentimennya negatif ya. Jadi ada 3 orang yang positif, 7 orang kasih penilaian negatif. Ya intinya sentimennya saat ini negatif. Terbukti dengan grafik, gudang garam yang nyungsep ya, sampai ke bawah, sampai ke dasar. Ya, GGRM, gudang garam. Fundamentalnya berdasarkan, data yang saya ambil tadi adalah kalau saya sih positifnya adalah di market cap ya, market cap. Memang memang, ROE, ROA ya kan, indikator laba tadi sama NPM kurang memuaskan ya akhir-akhir ini. Ini kurang memuaskan ya, kurang memuaskan. Kurang memuaskan, tapi ya, ya gimana ya, ini gudang garam gitu loh. Ini kan ROE, ROA, NPM-nya kenapa minus, itu kan karena bahan baku ya kan, bahan bakunya produksi gudang garam ini. Oh bukan, terakhir itu gara-gara ini ya, pajak ya, pajak. Ya perusahaan-perusahaan rokok ini memang sangat ini ya, sangat ditekan terus dengan kebijakan-kebijakan ya, pajak ya. Iya iya, ini karena pajak sih yang waktu itu ya. Kemudian juga karena ada resesi, apakah bahan baku naik berpengaruh kepada harga rokok? Nah, itu teman-teman harus cari tahu ya kan. Setahu saya sih enggak, karena rokok gudang garam ya itu kan bahan-bahannya dari kita-kita sendiri kan, tembakau, cengkeh ya kan, terus apa kertasnya itu, terus busa filternya itu ya kan, tembakau dan cengkeh. Itu kan produksi dalam negeri ya kan. Mmm. Jadi yang jadi, ininya itu pajaknya ya? Eh, apa nih keklik? Jadi yang jadi permasalahan sekarang itu dari pajaknya, sehingga menekan ROE, ROA, dan NPM sehingga saat ini negatif. Makanya harga rokok semakin lama itu semakin mahal, semakin naik gitu ya kan. Nah, GGRM ini dilema, dia mau naikin harga atau tidak. Tapi kayaknya harga udah naik sih, ya kan harga rokok naik-naik sekarang. Ya gitu. Yang kedua adalah, tadi valuasi ya, secara valuasi tadi oke, dia diskon, ini valuasi historis. Oh iya kita belum memvaluasi secara ini ya, secara industri, dilewatin lagi. Sorry 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 teman-teman. Sorry sorry Bos. Coba kita lihat comparison-nya. Loh, back. Kita lihat comparison-nya ya. Aduh.
lupa saya. Ah, ini dia current P/E ratio. Ini ada HMSP, RMBA, WIM. Lihat, secara industri yang sama, P/E ratio-nya dia menang, unggul 10,38. Secara sektoralnya unggul. Price to sales-nya dia unggul, ya kan tuh. Apalagi PBV-nya. Sangat-sangat unggul 0,79, 0,35, 10,38. Ya unggul ya, udah jelas. Ya ini valuasinya unggul ya, valuasi secara industri dan secara sektoral. Terus bagaimana dengan sentimen? Sentimennya ya teman-teman tadi sudah lihat sendiri kan, 7 orang dong, 7 ini kok nggak bisa ya? Nah sentimennya negatif ya. Nah ini yang dilema ini fundamentalnya ya. Tadi labanya menurun ya kan, labanya menurun, terus, ROE-nya, ROA-nya, NPM-nya, free cash flow-nya ya kan, FCF-nya juga minus. Itulah yang membuat banyak investor jadi ini ya, kurang tertarik sama GGRM ya, karena performanya yang akhir-akhir ini kurang kurang, bagus secara data. Tapi kalau kita lihat itu kan ada sebab musababnya ya kan. Ya ya sebab musababnya ini pajak, mu mungkin di internal GGRM ini lagi rapat gitu ya, gimana ini kita mensiasati pajak ini ya, kita serahkan aja dengan orang-orang pintar yang ada di gudang garam gitu ya. Toh produknya, nah ini ya lebih fundamental lagi nih, produknya, eee ini udah penuh banget nih, dari sini dah. Produknya ya kan, produknya, itu kan disukai sama masyarakat, Bos. Iya kan? Kalau orang sudah cinta dengan produknya, "Ini nih gue banget nih, Gudang Garam." Berapapun harganya, pasti dibeli, pasti dibeli. Iya deh, percaya deh. Surya 16, Surya 12, itu kan makin lama makin naik tuh harganya, tapi tetap ada yang beli loh. Walaupun ketengan misalnya, 1 2.000 perak atau bahkan nanti satu jadi 3.000 perak atau satu 5.000 perak pasti ada yang beli karena ya ya sekarang itu produk sudah me mau 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 mem-brand-kan bahwa ini produk yang gue banget gitu. Itu kan teknik marketingnya mereka ya. Jadi intinya produknya ini ya kan, produknya ini saya lingkari lagi adalah produk yang apa ya dibilangnya, yang disukai, oleh pecintanya gitu, yaitu Gudang Garam. Jadi, kalau kalau saya pribadi, ya ini adalah saat yang tepat untuk invest ke Gudang Garam. Toh saingannya di industri sektor yang sama, ini kan kita bandingin nih, di industri yang sama HMSP, RMBA, WIIM, mereka kalah tuh, ya kan, P/E rasionya, terus apa, price to sales-nya, nah PBV-nya juga. Nah kalau PBV sih ini kan karena tadi ya dipengaruhi oleh harga apa, harga pasarnya ya. Orang-orang pada berbondong-bondong keluar dari GGRM gitu. Tapi ya intinya secara sektoral GGRM unggul, udah titik, apalagi yang mau dipertanyakan. Oke itu Bos Silat Mantul, semoga bermanfaat, mmm, ya itu, Bos Silat Mantul bisa telusuri lagi, telisik lagi ya kan tentang GGRM ini, saya harap, eee ya, pembahasan saya berguna untuk Bos Silat Mantul. Semoga punya banyak peluru untuk bisa invest ke GGRM, oke? Oke, terima kasih untuk bos-bos semua, silakan request saham-saham idaman yang mau kita valuasi. Sampai bertemu di hari berikutnya. Excel bisa di-download di link.id/yesaya766 dan ini dia kaosnya bisa dibeli juga guys. Oke, terima kasih, salam luar biasa.